Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita sedikit akan coba membahas ya tentang pertemuan 9 konsep dasar vektor ya. Jadi masih pemanasan saja setelah kita melakukan UTS minggu lalu. Jadi masih dasar-dasarnya saja mungkin yang saya jelaskan. Jadi tidak secara detail ya, karena ini baru pemanasan saja. Jadi pengenalan atau konsep dasar tentang vektor ya. Jadi vektor ini sebenarnya masih mengulang ya, pelajaran waktu SMA kalau nggak salah ini pernah diajarkan tentang vektor ini. Jadi vektor itu secara umum dia terdiri dari garis, kemudian yang kedua ada arahnya gitu ya. Jadi ini secara definisinya ya, suatu vektor ya suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Makanya di sini ini anggaplah ada vektor A. Jadi dia arahnya ke atas gitu ya. Ini A ini titik pangkalnya, B ini adalah disebut dengan terminalnya atau titik akhirnya gitu. Nah ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan simbolnya, bisa menggunakan A kecil seperti ini, garis di bawah, atau bisa juga nanti menggunakan garis yang di atas ya gitu ya. Tapi kalau garis di atas dia dikasih panah ya. Ini sama tadi ya, jadi vektor ya, besar dan arah ya. Kalau waktu belajar fisika kan ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan gitu ya. Beberapa besaran fisika ya yang dinyatakan dengan vektor. Kemudian skalar ini hanya memiliki besaran saja ya, contohnya waktu, suhu dan seterusnya. Ini penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor misalnya ada vektor A, arahnya ke ini ya, ke atas. Vektor B arahnya agak ke bawah ya. Maka penjumlahan vektor itu sebenarnya kita ambil dulu vektor A gitu ya, vektor A. Kemudian pangkal dari vektor B itu kita sambungkan dengan terminal dari vektor A gitu. Maka seperti ini hasilnya itu anggaplah ini vektor S ya. Jadi kalau ibaratkan perjalanan dari A dilanjutkan dengan B, itu sama aja dengan perjalanan langsung dari pangkalnya di sini ke titik ujungnya di sini. Kemudian ini sama, ada sifat atau hukum komutatif, vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Anda lihat di sini, vektor A, vektor B gitu ya. Kemudian kalau dijumlahkan vektor B gitu ya, vektor B, ingat ini kita vektor B itu adalah yang ini ya. Kita coba gambarkan di sini. Ini vektor B karena dia arahnya ke bawah, terus ditambah dengan vektor A. Vektor A arahnya ke atas. Nah, hasilnya sama. Kemudian ini yang asosiatif, ini hampir sama ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini yang di dalam kurung ini maksudnya dikerjakan terlebih dahulu. Vektor A tambah B terlebih dahulu dikerjakan, baru dijumlahkan dengan vektor C, hasilnya itu akan sama dengan vektor B plus C dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru vektor A ditambahkan dengan hasil dari vektor B plus C. Sebagai ilustrasi kita menggunakan yang ini. Anggaplah di sini ada vektor A ke atas arahnya, terus dilanjutkan dengan vektor B ke bawah. Maka vektor A plus B itu bisa kita gambarkan seperti ini. Dari sini ke sini, ini hasilnya ya, vektor A plus B.
Nah, kemudian masih menyambung, tadi ada vektor C, anggaplah yang ke sini. Itu ya, dari atas dia ke bawah. Ke bawah agak ke kiri ya, gitu ya. Kalau yang B tadi kan dia ke bawah ke kanan. Nah, maka kalau kita cari B plus C, di vektor B, startnya dari B, dilanjutkan ke C, kan sama aja dari arah sini ya, ke sini. Jadi titik terminalnya gitu ya. Ini adalah B plus C. Itu B plus C. Maka tadi kalau kita menggunakan yang ini, yang kiri ya, persamaan yang kiri ini kan A plus B nya dulu kan gitu ya. A plus B tadi oh ini maaf, yang ini harusnya yang kiri, yang ini. Ini A plus B ya, ini hasil dari A plus B. A plus B dulu diproses, baru nanti dilanjutkan dengan C. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil. Ini kan titik akhirnya kan di sini. Nah, ini adalah A plus B dilanjutkan dengan plus C gitu ya. Nah, gambarannya atau ilustrasinya akan sama dengan B plus C dulu kita jumlahkan gitu ya. B plus C tadi kan yang ini, B plus C kan yang ini tadi ya. B plus C tadi yang ini kita jumlahkan. Setelah kita dapat yang ini, yang A tadi itu dijumlahkan dengan hasil dari B plus C. Nah, A ditambah ini. Jadi ujung-ujung ketemu di sini juga, gitu kan? Sama hasilnya. Ya nanti bisa dihayalkan sendiri nanti ya. Ini saya rasa ini udah umum. Suatu vektor kalau dijumlahkan dengan kebalikannya, ya hasilnya 0. Angka pun seperti itu ya. Komponen vektor ini masih mengulang ya. Komponen vektor A itu, anggaplah ini vektor A, komponen X-nya ini, yang ini itu adalah A dikali cos theta gitu ya. A dikali cos theta. Komponen Y-nya adalah A dikali sin theta. Kemudian besar vektor A itu adalah, ini sekilas saja. Jadi kalau vektor itu kan bisa kita nyatakan dengan matriks ya. Jadi misalnya ada vektor A, anggaplah 3, ini 3, 4 gitu ya. Komponen X-nya 3, komponen Y-nya 4. Jadi kalau dicari besar vektor A ya tinggal 3 kuadrat ini 9 ditambah 4 kuadrat 16. Ini besarnya nanti adalah sekitar, hasilnya adalah 5 kalau kita menggunakan yang ini. Nah, ini udah umum ya. Khusus untuk penjumlahan dua vektor A dan B, besar vektor S dapat dicari dengan rumus ya. Jadi menggunakan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Ini udah umum ya waktu SMA. Ini pernah dipelajari waktu SMA. Kemudian ada juga di sini dalil kosinus ya. Ini kalau dulu waktu ujian ini, waktu SMA saya disuruh hafal nih dalil kosinus, dalil sinus. Ini A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Biasanya kita gambarkan dengan segitiga dulu ya. Kemudian ini saya lanjut aja, karena nanti ketika soal ujian pun kan kita cari soal yang cepat lah dikerjakan gitu ya.
Kemudian ini vektor satuan, saya rasa ini bisa lah ini ya. Jadi kalau ini ada komponen X, Y, sama Z lah gitu ya. Jadi ini X positif ke kanan, Y positif ke atas, Z ini. Jadi ini 3 dimensi ya gitu ya, 3 dimensi. Ini biasanya kalau X ini diwakilkan oleh I ya biasanya, Y itu Z, Z itu adalah K. Ini komponen vektor tadi ya. Komponen vektor itu ya tadi seperti 3, 4 tadi ya. Komponen vektor A 3 4. Vektor B misalnya 1, 2 gitu ya. Ini kalau kita nyatakan dalam kalau dalam matriks kan ini kan berarti kan di sini AX-nya, di sini AY-nya gitu ya. Nah, gitu ya. AX AY gitu ya. AX-nya 3, AY-nya misalnya 5 gitu. Kemudian penjumlahan vektor dengan komponen S, anggaplah hasilnya jumlah dari vektor A plus B, maka SX, maksudnya SX ini untuk komponen X dari vektor S itu adalah tinggal mengambil komponen X dari vektor A ditambah komponen X dari vektor B, begitu seterusnya. Komponen Z dari vektor S itu adalah penjumlahan dari komponen Z dari vektor A ditambah komponen B dari komponen Z-nya ya dari vektor B. Jadi kalau dalam matriks tadi kan Z ini ibaratnya baris ketiganya lah, X ini adalah baris pertama, Y ini baris baris kedua, cuma satu kolom saja kan dia ya. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Skalar ini mungkin bahasa gampangnya adalah dengan angka ya, angka, sembarang angka gitu ya. Jadi misalnya 2 dikali vektor A. Jadi A 2 itu adalah skalar gitu ya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah perkalian vektor dengan vektor. Nah, ini ada 2, ada dot product atau perkalian titik lah istilahnya ya. Nah, ini vektor A dikali vektor B itu sama dengan A kali B cos theta. Kemudian yang kedua ini berlaku hukum komutatif. Kemudian vektor A kali vektor B tadi, ini hasilnya ya, ini Anda lihat hasilnya. Jadi dia ini komponen X-nya Anda kalikan dulu kedua vektor, komponen Y-nya juga sama, komponen Z-nya juga sama, sehingga setelah dikalikan baru dijumlah. Ya mungkin ilustrasi sederhana saja, mungkin misalnya vektor A nih, saya ambil contoh vektor A 1, 2, 1. Vektor B-nya misalnya 1, 0, 2. Nah, kalau kita menggunakan perkalian produk ini, dot produk ini, nah ini tinggal Anda kalikan saja. 1 dikali 1, 1. Ini ya maksudnya ya. Komponen X-nya maksudnya ini ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 2. 1 kali 2,
2. Maaf, ini 0 ya. 2 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. Nah, jadi ini hasilnya adalah berapa ini? 1 tambah 2, 3. Jadi perkali hasilnya adalah 3. Itu ilustrasi sederhana. Kemudian ada lagi yang namanya cross product, perkalian silang namanya ya. Menggunakan simbol ini, nanti dia hasilnya adalah AB sin theta ya. Ini besar vektor A kali besar vektor B sin theta. Catatan di sini besaran perkalian cross product A kali B ditulis seperti ini. Itu dia akan sama dengan 0 kalau kedua vektornya sejajar. Jadi karena sejajar, sin sudutnya kan 0. Kalau sin 0 itu adalah 0 kan, makanya dia hasilnya 0. Berapapun kalau kali 0, kalau udah hasil sinnya 0 ya, ini hilang otomatis ya. Dan maksimum 1 jika A tegak lurus, B ini 1 ya harusnya. 1. A tegak lurus, karena sin tegak lurus itu sudutnya 90, sin 90, 1. Ini saya rasa di fisika ini sudah ya. Jadi ini menggunakan konsep tangan kanan ya. Arah dari vektor C tegak lurus bidang yang berisi vektor A dan B dikenal sebagai hukum tangan kanan. Jadi ini anggaplah vektor A, ini vektor B gitu. Tangan kita ke atas, arahnya itu dia berlawanan arah dengan jarum jam ya, ke sana dia gitu ya. Nah, ketika kita balik gitu ya, tangan kita balik ke bawah, maka nanti kita tulis seperti ini gitu. Kita tulis seperti ini ya gitu ya. Karena dibalik berarti ada minnya nih. Gitu ya, ada minnya berlawanan. Nah, itu sebenarnya sama aja dengan kita mengalihkan secara silang ya, cross product B kali A. Ini tadi penulisan dalam vektor. Kalau perkalian silang, ini hasil akhirnya adalah ini ya. Hasil akhirnya adalah nanti yang, jadi langsung ke sini nanti yang kita pakai yang ini sebenarnya. Oke, mungkin satu soal saja sebagai ini saja, sebagai penutup ya. Dua buah vektor A dan B bertitik tangkap sama saling mengapit dengan sudut. Jika besar vektor A 2 kali B gitu ya. Itu maksudnya itu A adalah kalau kita sederhanakan 2B lah gitu, biar gampang aja. 2B gitu ya. Maka hitunglah sudutnya. Iya, kita tahu tadi adalah kita berangkat dari sini, karena di sini kan disinggung A plus B besar A plus B, berarti kita berangkat dari A plus B. Itu adalah di awal tadi kan sudah kita cari nih, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Kalau A sama dengan 2B, logikanya kalau A kuadratnya, kalau saya kuadratkan berarti di sini adalah 4B kuadrat ya. 4B kuadrat. 4B kuadrat. Kemudian karena tadi ada pernyataan A2B. Kemudian kalau A min B berarti di awal tadi adalah sama, ini tinggal ganti minnya saja di sini. Nah, kemudian di sini dikatakan ini dari sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. A plus B tadi kita ganti ini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Akar 3 kali, nah ini A min B itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Ingat,
kalau dalam menggunakan konsep keseimbangan atau keadilan nih, kalau di dua persamaan yang kiri dan ada dua persamaan kiri, maksud saya kiri dan kanan, kalau ada akarnya kan itu boleh dihilangkan akarnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau akar X di sini ada akar Y, nah ini akar ini boleh dicoret ya. Sama kasusnya, ini akar boleh dicoret ya, dicoret. Karena ini kan kalau dalam ini kan bisa disatukan satu aja, 3 kali yang di dalam kan gitu ya, 3 kali A kuadrat plus B kuadrat dan seterusnya. Jadi akarnya cukup dihitung satu saja walaupun ada lebih dari satu di sini ya. Nah sehingga kalau kita ganti ini A kuadratnya dengan 4, dengan ini 4B kuadrat, nanti ini yang saya hapus bukan A kuadratnya tapi akarnya ya. Ini bisa Anda buktikan nanti hasil akhirnya ini nanti. Jadi nanti A kuadrat akan ganti 4B kuadrat. Kemudian di sini juga sama. A-nya Anda ganti dengan 2B ya. Jadi yang kita ganti ini sama ini, sama yang ini juga. Ini sama ini ya. Nah, A-nya aja. Bisa dibuktikan nanti 6B kuadrat cos alfa sama dengan 10B kuadrat. Sehingga nanti cos alfa nanti 10 per 16, Anda pakai kalkulator saya, nanti hasilnya adalah segini. Oke, itu saja untuk pemanasan ya. Untuk soal seperti ini nanti nggak mungkin keluar di ini ya, keluar di UAS ya. Ini kita kan sekedar pengetahuan saja lah gitu ya. Karena kalau soal kayak gini dibuat di UAS nanti kita kehabisan waktu nanti. Bayangkan kita 35 soal harus mengerjakan paling tidak kurang dari 1 jam gitu ya. Jadi kita harus memilih soal-soal, kita kalau buat soal juga harus memilih soal-soal yang tidak terlalu memakan waktu lah kalau dikerjakan. Kalau bisa dosennya coba ngerjakan dulu, kalau lebih dari 1 menit atau lebih dari 2 menit proses mengerjakannya, atau lebih lama lah gitu. Jadi itu biasanya nggak kita pakai untuk soal ujian ya. Jadi yang kalau dikerjakan dia lebih cepat lah. Kalau ini kan agak lama juga gitu ya. Oke, itu saja untuk pemanasan atau pertemuan 9 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.